Pada awal tahun 2020, tepatnya saat pandemi baru saja dimulai, kehidupan berubah drastis bagi banyak orang, termasuk sahabat karibku, Dedi. Dedi memiliki sebuah warung nasi yang cukup terkenal di sekitar kami. Sebelum pandemi, pendapatannya memang naik turun, seperti layaknya pedagang lainnya, namun selalu stabil. Namun, saat pandemi melanda, usahanya merosot tajam. Pada tanggal 2 Februari, aku ingat dengan jelas, kami duduk bersama di warungnya sambil menikmati kopi. Di tengah perbincangan, Dedi mengajakku untuk bertemu dengan seorang guru spiritual. "Kapan-kapan kalau ada waktu luang, tolong antar aku ya," katanya. Aku sedikit penasaran. "Kemana?" tanyaku. "Ke guru spiritual, dia tinggal di daerah pegunungan," jawabnya. Setelah obrolan itu, aku pulang dengan berbagai pikiran tentang permintaan Dedi. 3 hari kemudian, pada tanggal 5 Februari, aku kembali ke warung Dedi dan kami memutuskan untuk berangkat menemui guru spiritual tersebut. Dedi, yang biasanya menggunakan mobil, kini terpaksa menggunakan motor karena kondisi ekonominya yang memburuk. Perjalanan kami memakan waktu sekitar 5-6 jam menuju pelosok daerah Jawa Tengah. Selama perjalanan, kami banyak berbincang tentang keadaan yang semakin sulit. Saat memasuki wilayah pegunungan, suasana semakin sunyi dan mistis. Aku memang memiliki kemampuan sedikit untuk melihat makhluk-makhluk gaib, dan mulai merasakan kehadiran mereka di sekitarku. Sesampainya di rumah guru spiritual yang disebut Dedi sebagai Mbah Dodi, kami disambut dengan hangat. Mbah Dodi tampak seperti seorang pria tua bijaksana dengan mata yang dalam, penuh pengetahuan. Rumahnya sederhana, namun terasa damai. Dedi langsung menceritakan kesulitannya kepada Mbah Dodi. Ia berbicara tentang penurunan drastis dalam usahanya. Nasi yang biasanya terjual 30 kilo per hari kini hanya beberapa kilo saja. Lauk pauk yang biasanya habis, kini tersisa banyak. "Daganganku sepi sekali, Mbah. Modal saja kadang tidak kembali. Apa yang harus saya lakukan?" keluh Dedi dengan nada putus asa. Mbah Dodi mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum tipis. "Tenanglah Dedi. Setiap masalah pasti ada solusinya. Yang terpenting adalah sabar dan tetap berusaha. Aku akan memberikan beberapa doa dan cara agar warungmu bisa kembali ramai." Kami berdua mendengarkan dengan penuh harap ketika Mbah Dodi mulai memberikan arahan. Ia mengajarkan beberapa doa khusus dan ritual sederhana yang harus dilakukan oleh Dedi. Aku merasa bahwa pertemuan ini memberikan harapan baru bagi sahabatku. Setelah mendapatkan petunjuk dari Mbah Dodi, kami mengucapkan terima kasih dan kembali ke perjalanan pulang. Di perjalanan, Dedi tampak lebih tenang dan penuh semangat untuk mencoba saran dari Mbah Dodi. Aku pun merasa lega melihat perubahan pada sahabatku. Hari-hari berikutnya, Dedi mulai menerapkan doa dan ritual yang diajarkan oleh Mbah Dodi. Perlahan tapi pasti, warung nasinya mulai ramai kembali. Pelanggan yang dulunya jarang datang, kini kembali berdatangan. Usahanya yang sempat terpuruk, kini kembali bangkit berkat usaha keras dan bimbingan dari guru spiritual tersebut. Setelah pertemuan pertama dengan Mbah Dodi, Dedi merasa ada harapan baru untuk mengembalikan kejayaan warung nasinya. Namun, perjalanan ini belum selesai. Mbah Dodi meminta Dedi untuk kembali dalam 3 hari dengan membawa beberapa persyaratan khusus untuk sebuah ritual. Pada hari yang ditentukan, 8 Februari, aku kembali menemui Dedi di Cirebon. Dedi tampak lebih tenang namun penuh tekad. Ia telah menyiapkan segala persyaratan yang diminta oleh Mbah Dodi. Kembang 7 rupa, minyak misik hitam, dan ayam janggar. Kami berdua berangkat menuju rumah Mbah Dodi. Sesampainya di sana, kami disambut seperti biasa. Mbah Dodi menyuruh Dedi untuk masuk ke dalam sebuah ruangan khusus. Sementara aku menunggu di luar bersama istri Mbah Dodi. Setelah sekitar 1 jam, Dedi keluar dengan wajah yang sedikit tegang namun penuh keyakinan. "Saya siap menerima konsekuensinya, Mbah," katanya. Mbah Dodi mengangguk dan menyuruh kami kembali 3 hari kemudian. Dalam perjalanan pulang, Dedi bercerita bahwa ritual ini sangat penting baginya, meskipun aku merasa ada yang aneh dengan persyaratannya. 3 hari kemudian,
aku kembali menemani Dedi ke rumah Mbah Dodi. Kali ini, kami membawa semua persyaratan yang diminta. Setibanya di sana, Mbah Dodi menyambut kami dan memulai ritual. Ayam janggar yang kami bawa disembelih dan diolah menjadi bekaka ayam, yang kemudian dijadikan bagian dari nasi tumpeng. Dedi mengikuti semua instruksi dengan hati-hati. Aku hanya bisa melihat dan bertanya-tanya dalam hati. Apakah semua ini benar-benar diperlukan? Apakah ini sebuah ritual pesugihan? Setelah ritual selesai, Mbah Dodi memberikan beberapa petuah dan doa kepada Dedi. Kami pun makan bersama. Meskipun suasana terasa aneh, aku mencoba untuk tidak menunjukkan kekhawatiranku. Di perjalanan pulang, Dedi tampak lebih yakin. Ia berkata bahwa ia percaya pada jalan yang ditunjukkan oleh Mbah Dodi, meskipun aku masih merasa ada yang tidak beres. Namun, sebagai sahabat, aku hanya bisa mendukung dan berharap yang terbaik untuknya. Kisah kami tidak berhenti setelah ritual di rumah Mbah Dodi. Setelah mandi ritual yang dilakukan oleh Dedi di bawah bimbingan Mbah Dodi, kami kembali ke Cirebon. Sepanjang perjalanan, kami berbincang tentang banyak hal, terutama tentang perubahan yang diharapkan terjadi setelah ritual tersebut. Saat Dedi sedang menjalani mandi ritual, aku menunggu di luar rumah Mbah Dodi. Handphone Dedi yang ditinggalkan terus berdering, namun aku tidak berani mengangkatnya karena itu adalah privasi Dedi. Setelah beberapa kali panggilan tidak terjawab, akhirnya panggilan berhenti. Ketika Dedi selesai dengan ritualnya, aku memberitahunya bahwa handphonenya terus berdering. Dedi segera mengecek handphonenya dan menemukan bahwa istrinya telah mencoba menghubunginya beberapa kali. Ketika dia menelepon balik, dia mendapat kabar bahwa anak pertamanya, yang berusia sekitar 17 atau 18 tahun, sedang sakit demam tinggi. Dedi cemas, tetapi dia tahu bahwa perjalanan pulang akan memakan waktu lama, dan tidak mungkin baginya untuk segera sampai. Besok papa pulang, kata Dedi mencoba menenangkan istrinya. Namun, rasa cemas tetap menguasainya. Kami pun segera berangkat kembali ke Cirebon, menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Sesampainya di Cirebon, sekitar pukul 11 malam, kami mendapati bahwa anak Dedi memang sakit. Namun, ternyata hanya sakit demam biasa, bukan sesuatu yang serius. Aku melihat betapa kesalnya Dedi karena tidak bisa memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Dia mengatakan bahwa semua uangnya habis untuk ritual yang baru saja dilakukan. Dan kini dia bahkan tidak punya cukup uang untuk membawa anaknya ke dokter. Merasa prihatin, aku memberikan selembar uang Rp50.000 yang tersisa di kantongku kepada Dedi. Ini, pakai untuk anakmu, bawa dia ke dokter, kataku. Istri Dedi menerima uang itu dengan ucapan terima kasih, dan aku pun pulang ke rumah. Hari itu berlalu, namun malamnya aku didatangi oleh tamu yang bukan manusia. Sosok tersebut berbicara dalam bahasa Sunda, intinya memberi peringatan agar aku tidak ikut campur dalam urusan Dedi. Meskipun aku merasa aneh, aku tetap diam dan mencoba tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. 7 hari setelah tanggal 9 Februari, usaha Dedi mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Penjualan nasi dan lauk pauk mulai merangkak naik. Dedi merasa senang dan percaya bahwa doa-doa dari Mbah Dodi telah membawa keberuntungan baginya. Namun, ketika aku mengunjungi warung Dedi beberapa hari kemudian, aku merasakan ada hawa yang tidak enak. Warungnya terasa berat dan suram, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat namun mempengaruhi suasana di sana. Aku merasa cemas dan bertanya-tanya, apakah ini akibat dari ritual yang dilakukan oleh Dedi? Aku memutuskan untuk tidak mengungkapkan perasaanku kepada Dedi saat itu. Namun dalam hati aku berjanji untuk tetap mengawasi dan memastikan bahwa sahabatku tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih berbahaya. Setelah melihat Dedi menjalani ritual-ritual yang diberikan oleh Mbah Dodi, aku merasa ada yang tidak beres. Ketika aku bermalam di rumah Dedi, aku menyaksikan hal-hal yang membuatku semakin yakin ada sesuatu yang aneh terjadi. Pagi itu, istrinya Dedi mulai mencuci beras sebelum membuka warung. Air bekas cuci beras itu kemudian ia siramkan di depan warung, sebuah kebiasaan yang tampaknya baru dimulai setelah ritual dengan Mbah Dodi. Dedi, di sisi lain, memasak lauk pauk dengan cara yang tidak biasa.
Ia menggunakan garam khusus yang disimpan dalam kain putih bersih, seperti kain kafan. Ia menaburkan garam itu bukan dengan tangan, melainkan dengan tata cara tertentu yang tampaknya sangat ritualistik. Aku merasa harus menegur Dedi, namun aku takut merusak persahabatan kami. Sosok misterius yang pernah mendatangiku muncul lagi malam itu, memperingatkan agar aku tidak ikut campur. Peringatan itu membuatku takut, namun aku tetap berusaha memantau Dedi dari jauh. Bulan-bulan berikutnya, usaha Dedi menunjukkan kemajuan pesat. Dari yang tadinya hanya punya satu motor, kini ia mampu membeli motor baru untuk istrinya dan bahkan sebuah mobil. Namun, ada harga yang harus dibayar. Anak pertama Dedi mulai sering sakit-sakitan. Ia menderita penyakit kulit yang aneh dan sering demam tinggi. Malam-malamnya diisi dengan teriakan kesakitan dan mimpi buruk. Aku mendapatkan kabar dari teman-teman yang sering main ke rumah Dedi bahwa kondisinya semakin aneh. Mereka mengatakan bahwa wirid atau doa-doa yang diajarkan oleh Mbah Dodi tampaknya berhubungan dengan kondisi ini. Namun, Dedi tetap bersikeras menjalankan ritual tersebut, percaya bahwa itu adalah kunci kesuksesan usahanya. Kejadian yang paling mengejutkan terjadi setahun kemudian. Anak pertama Dedi meninggal dunia. Berita duka ini sangat mengejutkan kami semua. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah sikap Dedi dan istrinya yang tampak biasa saja. Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan yang tampak di wajah mereka. Malah, beberapa minggu setelah pemakaman, Dedi membeli rumah baru di daerah pegunungan, rumah yang mewah dan elegan, jauh di atas standar rumah-rumah di sekitarnya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara teman-teman kami. Mereka bertanya-tanya bagaimana Dedi bisa secepat itu bangkit dari duka dan malah membeli rumah baru. Istrinya juga tampak tidak terpengaruh dengan kematian anak mereka. Aku merasa semakin khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kekuatan apa yang Dedi gunakan sehingga ia bisa mencapai kesuksesan ini? Dan apa harga sebenarnya yang harus ia bayar? Kegelisahan ini terus menghantuiku. Aku merasa perlu melakukan sesuatu, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, aku memutuskan untuk kembali mengunjungi Mbah Dodi, mencari jawaban atas semua pertanyaan yang menghantui pikiranku. Setelah kematian anak pertama Dedi, aku jarang mengunjungi rumahnya. Namun, suatu hari Dedi mengajakku kembali ke rumah Mbah Dodi. Dedi yang dulu hanya punya motor, kini datang menjemputku dengan mobil baru bersama istrinya. Aku merasa ada sesuatu yang semakin tidak beres. Kami tiba di rumah Mbah Dodi, dan seperti biasa, Dedi menyampaikan permintaan kepada Mbah Dodi. Warung saya sudah ramai, sudah banyak pembeli, kekayaan juga sudah bertambah. Tapi, saya ingin lebih kaya lagi, Mbah, kata Dedi dengan antusias. Mendengar permintaan ini, hatiku semakin gelisah. Aku bertanya-tanya, sampai kapan Dedi akan terus mengejar kekayaan tanpa memikirkan konsekuensinya. Mbah Dodi mengangguk dan memberikan instruksi yang semakin aneh. Kali ini, Dedi diminta untuk membawa kambing dan beberapa persyaratan lain untuk ritual berikutnya. Ketika kami kembali ke Cirebon, aku memutuskan untuk memantau lebih dekat. Aku mulai merasakan keanehan di warung Dedi. Ada seekor binatang aneh, seperti monyet berbulu namun dengan kepala manusia. Aku merasa semakin yakin bahwa ada kekuatan gelap yang menguasai tempat itu. Beberapa hari kemudian, Dedi kembali ke rumah Mbah Dodi dengan persyaratan yang diminta. Aku melihat ritual itu dari kejauhan, dengan hati yang penuh kecemasan. Malam itu, aku mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi, aku dibawa ke sebuah desa yang gelap, penuh dengan makhluk-makhluk aneh dengan tubuh manusia namun berkepala binatang. Di antara mereka, ada seorang wanita yang tampak seperti ratu jin, datang dengan pasukannya. Aku terbangun dengan tubuh yang lemas dan sakit. Seharian penuh aku merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menguasai tubuhku. Aku tahu bahwa ini adalah peringatan dari makhluk gaib yang berusaha memperingatkan atau mungkin menakut-nakutiku. Mimpi dan sakit yang aku alami membuatku semakin yakin bahwa Dedi telah melangkah terlalu jauh. Aku memutuskan untuk mengonfrontasi Dedi dan mencoba menyadarkannya.
Aku mengunjungi warungnya lagi dan melihat bahwa keadaan semakin memburuk. Meski usahanya terus berkembang, dampak negatifnya semakin jelas terlihat pada keluarganya. "Apa yang kamu lakukan, Dedi?" tanyaku dengan suara penuh kekhawatiran. "Apa kamu tidak melihat apa yang terjadi pada keluargamu?" Dedi tampak terkejut dan berusaha mengabaikan pertanyaanku. "Ini semua demi masa depan kami, demi warung ini. Semua akan baik-baik saja," jawabnya dengan nada yang tidak meyakinkan. Aku tahu bahwa kata-kataku tidak akan cukup untuk mengubah pikiran Dedi. Aku harus menemukan cara lain untuk membantunya keluar dari jeratan kekuatan gelap ini. Aku memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang lebih berpengalaman dalam hal-hal gaib. Pencarianku membawaku bertemu dengan seorang kiai yang dikenal mampu mengatasi masalah-masalah seperti ini. Aku menceritakan semuanya kepada kiai tersebut, dari awal hingga akhir. Kiai itu mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Kamu benar, temanmu telah terjerat oleh kekuatan gelap. Kita harus membantunya sebelum semuanya terlambat." Dengan bantuan kiai tersebut, aku berencana untuk menghadapi Mbah Dodi dan menghentikan ritual-ritual yang membahayakan Dedi dan keluarganya. Aku tahu ini akan menjadi pertempuran yang sulit, namun aku tidak bisa membiarkan sahabatku tenggelam lebih dalam kegelapan. Kehidupan Dedi dan keluarganya terus berada di bawah bayang-bayang kekuatan gelap. Setelah kematian anak pertamanya, kesuksesan warungnya semakin meroket, membuka cabang di berbagai lokasi. Namun, di balik kesuksesan itu, ada harga yang terus harus dibayar oleh Dedi dan keluarganya. Pada suatu hari, anak kedua Dedi yang perempuan mulai menunjukkan gejala-gejala aneh. Setiap jam 12 malam, ia mengalami sakit parah. Lidahnya menjulur keluar dan tubuhnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang menguasai dirinya. Ketika aku mengunjungi rumah Dedi, aku bisa melihat sosok besar dan berbulu, mirip gorila namun lebih mengerikan, yang tampaknya mempengaruhi anak itu. Aku mencoba berbicara dengan Dedi, namun ia tetap bungkam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya mengatakan bahwa tidak ada yang aneh dan semua ini hanyalah bagian dari proses untuk mempertahankan kesuksesan mereka. Aku tahu bahwa Dedi sedang menutup-nutupi sesuatu yang besar. Malam itu, aku memutuskan untuk bermalam di rumah Dedi lagi, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Seperti sebelumnya, aku merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekitar rumah. Di dalam mimpiku, aku melihat desa gelap yang sama dengan berbagai makhluk berkepala binatang. Namun kali ini, seorang wanita yang tampak seperti Ratu Jin datang dengan pasukannya, menyelamatkanku dari kerumunan makhluk tersebut dan membawaku ke tempat yang terang. Ketika aku terbangun, aku merasa tubuhku lebih ringan, namun pikiran tetap penuh dengan kegelisahan. Aku tahu bahwa pertempuran ini belum selesai dan Dedi semakin dalam terjerumus dalam kekuatan gelap. Beberapa hari kemudian, aku mencoba berbicara dengan Dedi lagi, berharap bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Namun, Dedi tetap keras kepala. Ia hanya menyebutkan bahwa ia diberi beberapa syarat oleh Mbah Dodi, seperti membawa ayam atau kambing untuk ritual, namun tidak pernah menyebutkan apa yang sebenarnya diberikan sebagai imbalan. Kondisi anak perempuan Dedi semakin memburuk setiap malam jam 12. Kesehatannya terus menurun dan aku semakin khawatir. Aku mencoba mencari bantuan dari seorang kiai yang ahli dalam hal-hal gaib. Kiai tersebut memberikan beberapa doa dan saran agar aku bisa membantu mengurangi pengaruh makhluk gaib tersebut. Dengan bantuan kiai, aku melakukan beberapa ritual di rumah Dedi, berharap bisa mengurangi pengaruh kekuatan gelap. Setiap malam, aku berdoa dan menaburkan air suci di sekitar rumah Dedi. Perlahan-lahan, kondisi anak perempuan Dedi mulai membaik. Namun, kekuatan gelap tersebut masih terasa sangat kuat. Selama 3 bulan berikutnya, aku terus memantau kondisi Dedi dan keluarganya. Setiap kali aku merasakan ada yang tidak beres, aku berusaha membantu semampuku. Namun, aku tahu bahwa ini bukan solusi jangka panjang. Aku harus menemukan cara untuk benar-benar memutuskan hubungan Dedi dengan kekuatan gelap ini. Pada suatu malam, Dedi akhirnya membuka diri. "Aku tahu ini salah," katanya dengan suara lemah.
Aku tahu bahwa aku sudah terlalu dalam terjerumus. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya keluar. Aku menatap Dedi dengan penuh empati. Kita bisa menghadapinya bersama, Dedi. Kita harus berani melawan dan melepaskan diri dari semua ini. Aku akan membantumu. Dengan tekad yang baru, kami berdua berencana untuk kembali ke Mbah Dodi, bukan untuk meminta lebih banyak kekayaan, tapi untuk memutuskan hubungan ini sekali dan untuk selamanya. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sulit, namun demi keselamatan Dedi dan keluarganya, kami siap untuk melakukannya. Selama 3 bulan, Dedi menikmati kehidupan yang nyaman dan mewah berkat pesugihan yang ia ambil. Namun, kenyamanan itu berakhir ketika Dedi jatuh sakit parah. Tubuhnya lemah, dan ia akhirnya mengungkapkan rahasia besar kepada kami. Warung ini, semuanya adalah hasil pesugihan monyet, kata Dedi dengan suara bergetar. Makanan di warung ini sebenarnya dimakan oleh monyet gaib. Pelanggan yang datang ke sini tidak benar-benar merasakan kenikmatan makanan, hanya ilusi. Monyet yang terkenal rakus itu yang memakan semuanya. Aku terkejut mendengar pengakuan Dedi, jadi itu sebabnya warungmu selalu ramai, tetapi tidak ada yang merasa kenyang, kataku pelan. Dedi mengangguk, jika aku melepaskan pesugihan ini, aku yang akan mati atau anak-anakku akan menjadi tumbal. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku menggelengkan kepala. Kamu menginginkan kekayaan untuk membahagiakan keluargamu, tapi sekarang kamu justru mengorbankan mereka satu persatu. Kita harus mencari jalan keluar. Aku memutuskan untuk membawa Dedi ke guruku, seorang kiai yang ahli dalam menangani hal-hal gaib. Aku berharap guruku bisa membantu Dedi keluar dari jeratan pesugihan ini. Sesampainya di rumah guruku, aku menjelaskan semuanya. Guruku mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Kamu telah menyimpang dari ajaran Islam, Dedi. Pesugihan monyet ini sangat berbahaya dan memiliki konsekuensi yang berat. Kamu harus bertobat nasuha dan memutus semua ikatan dengan kekuatan gelap ini." Dedi mengangguk, dengan air mata berlinang di matanya. "Saya ingin bertobat, Pak Kiai. Saya siap menghadapi apapun." Guruku mempersiapkan ritual selama 7 hari 7 malam untuk membersihkan Dedi dari pengaruh siluman. Ini bukan tugas yang mudah, karena pesugihan ini melibatkan makhluk gaib dengan kekuatan besar dan kerajaan yang luas. Selama 7 hari 7 malam, guruku dan beberapa santri berdoa dan melakukan berbagai ritual untuk memutuskan hubungan Dedi dengan pesugihan. Dengan bantuan dari guruku, kami memulai proses penarikan diri dari pesugihan tersebut. Namun, ini bukanlah tugas yang mudah. Setiap malam selama 7 hari 7 malam, Dedi mengalami penderitaan yang luar biasa. Ia sering kemasukan roh jahat, membuatnya bertindak di luar kendali, bahkan mencoba untuk menyakiti dirinya sendiri dengan senjata tajam. Guruku dan aku serta beberapa teman lainnya terus berjaga di rumah Dedi. Kami tidak bisa meninggalkannya sendirian karena bahaya yang mengintai. Pada satu titik, Dedi harus dipasung untuk mencegahnya melukai diri sendiri atau orang lain. Keluarganya pun tidak lagi percaya pada solusi medis, dan mereka menjual rumah serta harta benda untuk biaya berobat dan terapi psikologis. Namun semuanya sia-sia. Proses ini sangat melelahkan, baik secara fisik maupun mental. Namun, setelah 7 hari penuh perjuangan, Dedi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dia bangun dari tidur panjangnya dengan perasaan ringan dan tubuh yang bebas dari beban gaib. Guruku melakukan ritual pembersihan terakhir di rumah Dedi, menutup pintu bagi makhluk-makhluk jahat untuk kembali. Guruku tersenyum, "Kamu telah melakukan hal yang benar, Dedi. Sekarang, kamu bisa memulai lagi dengan cara yang benar." Aku dan Dedi kembali ke Cirebon, memulai hidup baru tanpa pengaruh kekuatan gelap. Meskipun Dedi harus membangun kembali usahanya dari nol, ia melakukannya dengan penuh semangat dan tekad. Kami berdua tahu bahwa jalan yang benar mungkin sulit, tetapi itulah satu-satunya jalan yang bisa memberikan kedamaian sejati. Setelah 3 bulan yang penuh dengan kenyamanan palsu, pada saat itu, ia mengakui sepenuhnya bahwa kekayaan yang ia peroleh adalah hasil dari pesugihan monyet. Makanan di warungnya sebenarnya dimakan oleh makhluk gaib,
dan pelanggan hanya merasakan ilusi kenyang. Akhirnya, Dedi menyadari bahwa untuk keluar dari jeratan ini, ia harus berani menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Satu persatu, kekayaan yang Dedi dapatkan dari pesugihan mulai menghilang. Cabang-cabang warungnya di berbagai tempat mengalami berbagai masalah, dari penggusuran hingga pembatalan kontrak lahan. Warung di perbatasan Cirebon Kuningan terkena gusur karena proyek pelebaran jalan, cabang di perbatasan Jawa Tengah terkena penggusuran untuk pembangunan pabrik, dan cabang di Indramayu mengalami penurunan pengunjung drastis. Satu demi satu, semua warung yang dibangun dengan pesugihan itu runtuh. Dedi merasa sangat lelah dan kehilangan hampir semua kekayaannya. Namun, ia merasa beban berat di dadanya telah terangkat. Saya tidak punya apa-apa lagi, tapi saya merasa bebas, katanya dengan suara lemah namun penuh kelegaan. Namun, di tengah-tengah kehancuran itu, Dedi menemukan kembali imannya. Dengan bantuan guruku, ia mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana namun penuh makna. Istrinya, yang dulu tidak percaya pada pengaruh gaib, kini mendukung suaminya sepenuhnya. Mereka berdua memulai usaha baru dengan penuh kerendahan hati. Dedi menjadi pengemudi ojek online, sementara istrinya berjualan kue kering secara online. Ketika aku bertemu Dedi beberapa bulan kemudian, aku melihat perubahan besar dalam dirinya. Alhamdulillah, sekarang kami bisa hidup tenang, katanya. Kami mungkin tidak kaya, tapi kami punya kedamaian. Guruku juga mengunjungi rumah Dedi untuk memastikan semuanya berjalan baik. Kamu sudah melalui banyak hal, Dedi. Ingatlah selalu untuk bersyukur dan menjalani hidup dengan benar, katanya. Dedi mengangguk dengan penuh kesadaran. Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran ini, Pak Kiai. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kehidupan Dedi kini jauh dari mewah, namun penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Anak-anaknya yang tersisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Meskipun kehilangan anak pertamanya adalah luka yang dalam, Dedi belajar untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Aku merasa lega melihat sahabatku akhirnya bebas dari jeratan kekuatan gelap. Ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh dengan tantangan. Namun pada akhirnya, Dedi menemukan jalan yang benar. Kekayaan materi mungkin hilang, namun kekayaan spiritual dan kebahagiaan sejati yang ia peroleh jauh lebih berharga.